Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Sarah. Terlihat ia sangat stres sekali karena baru saja putus dengan mantan kekasihnya. Hal itu pun berimbas dengan kinerja di kantor di mana ia tak konsentrasi di saat rekan-rekannya mengajaknya ngerumpi. Bahkan ketika di rumah ia sama sekali tak memperdulikan omongan dan nasihat dari orang tuanya. Untuk menghilangkan bebannya sejenak, Sarah lantas menghabiskan waktu di tempat happy sambil memesan berbagai minuman. Di sana ia tak sengaja berkenalan dengan seorang pria yang bernama Ricky. Ricky merupakan artis kelas menengah yang baru saja meniti karir di dunia entertainment. Karena bisingnya musik di tempat itu membuat percakapan mereka pun terganggu. Daripada stresnya bertambah akibat komunikasi yang tak jelas, Sarah pun lantas menikmati malam itu dengan joget dan minum minuman agar stresnya segera hilang. Seusai party selesai, terlihat Sarah yang sedang menguras isi perutnya di parkiran mobil. Ricky yang lewat dan tak tega melihat kondisi Sarah seperti itu lalu mengantarnya pulang ke rumah. Dalam kondisi setengah sadar mereka pun berpisah tanpa sepatah kata pun. Dan tak sengaja menjatuhkan barang di mobilnya Ricky. Hubungan Sarah dengan orang tuanya yang sudah berantakan tak mampu menahan niat Sarah untuk kos di luar sana. Diceritakan karena orang tuanya lah Sarah dan mantan kekasihnya itu harus putus. Suasana baru dan hidup jauh dari orang tua cukup mampu membuat Sarah lupa dengan masa lalunya. Dan kini ia sudah bisa fokus sepenuhnya untuk bekerja. Namun di saat sedang fokus-fokusnya bekerja, Sarah kebingungan mencari harddisk yang hilang entah kemana. Tak berselang lama Ricky pun datang dan membawakan barang penting tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, Sarah lantas mengajak Ricky untuk makan siang berdua saja. Di resto itu mereka semakin terlihat dekat dengan pujian-pujian ringan dari Ricky, yang membuat Sarah mulai makin nyaman di dekatnya. Dari situ pun membuat mereka semakin dekat karena sering rutin mengirim pesan singkat disertai telepon-teleponan. Tak segan-segan Ricky juga sudah mulai mengirim makanan ke tempat kerja Sarah. Dan tak terasa kehadiran Ricky ini pun mampu mengobati rasa patah hati Sarah yang baru saja pisah dari pacarnya. Malam harinya saat makan malam dengan Ricky, di situ Sarah menceritakan alasan putusnya hubungan ia dengan mantannya dahulu. Sarah berkata semua itu diakibatkan karena ayahnya yang tak menyukai pria pilihannya tersebut. Ricky pun dengan bijak berpendapat jika apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah bentuk perlindungan orang tua kepada anaknya dari pria playboy yang tak bisa bertanggung jawab. Di tengah obrolan tersebut tiba-tiba dari arah belakang muncul mantan Sarah dengan pacar barunya. Tentu saja hal itu membuat Sarah merasa tak nyaman dan mengajak Ricky untuk pergi dari tempat tersebut. Sarah pun mengajak Ricky ke kosannya, dan mengajaknya minum-minum bersama bermaksud untuk mengingat awal mula mereka bertemu dan berkenalan. Berjam-jam minum bersama dan diiringi candaria guyonan-guyonan receh ala bapak-bapak membuat mereka hanyut dalam kebahagiaan. Hingga tak terasa ketika akan menjebol pertahanan Sarah, sempat-sempatnya Ricky bertanya apakah sudah ada yang pernah bobol atau belum. Tentu saja Sarah menjawab belum dikarenakan berkali-kali ia sudah menangkis tendangan super, tendangan maut maupun tendangan mematikan dari mantannya. Mendengar perkataan Sarah membuat Ricky sangat bersemangat dan menyuruh Sarah untuk membuka pintunya lebar-lebar dan langsung menjebolnya untuk pertama kalinya. Esok harinya setelah pertandingan selesai dengan poin 1-0 untuk Ricky, ia pun berpamitan pulang dengan terburu-buru dan beralasan ada syuting yang harus ia selesaikan. Dan tak disangka-sangka Ricky pulang ke rumahnya dan kelihatan ia sudah memiliki seorang istri dan juga seorang anak. Tanpa menaruh rasa curiga, istrinya yang bernama Regina ini percaya saja dengan alasan Ricky yang baru pulang terlambat akibat banyak kerjaan. Di mata Regina, Ricky merupakan seorang suami serta kepala keluarga yang sangat baik, setia dan juga sangat mapan.
Nyatanya Ricky di tempat bekerja terkenal sebagai pria yang suka berhutang gali lubang tutup lubang kepada kru di acara yang ia bintangi. Sarah yang sudah lama tak diberi kabar langsung merasa emosi ketika bertemu dengan Ricky. Di sana ia langsung meminta kejelasan status dari hubungan mereka. Dengan rayuan manisnya Ricky pun berhasil meluluhkan hati Sarah yang membuat ia ingin diobrak-abrik pertahanannya tersebut. Penghasilan Ricky yang tak sebanding dengan gaya hidupnya membuat ia harus berhutang di berbagai tempat. Bahkan ia pun berani menggadaikan barang berharganya kepada rentenir untuk menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Setibanya di rumah Ricky pun segera beralasan kepada istrinya jika ia sedang lembur bekerja dan kebetulan handphonenya rusak, sehingga tak bisa memberinya kabar dan tak pulang kemarin malam. Hari demi hari perekonomian mereka semakin berkurang. Terlihat Regina sangat stres akibat jualan rotinya semakin sepi peminat. Karena stresnya itu membuat Regina hingga detik ini sama sekali belum mencurigai gelagat-gelagat serong dari suaminya itu. Di satu sisi Ricky curhat kepada Sarah tentang handphonenya yang rusak dan beralasan sangat lama untuk diperbaiki. Mendengar hal itu tanpa pikir lama dan agar mereka bisa saling memberi kabar, Sarah kemudian membelikan Ricky sebuah handphone baru untuknya. Besok harinya karena semakin banyaknya hutang dan mengalami ekonomi sulit, Ricky pun meminta tolong agar diberikan pinjaman lagi kepada teman-teman krunya itu, dan berjanji akan membayarnya saat gajian nanti. Namun nyatanya karena sepi job dan teman-temannya sudah capek dihutangi oleh Ricky, tak ada satupun di antara mereka mau memberikannya pinjaman kembali. Di tempat yang berbeda, Sarah yang sedang bahagia terlihat sudah tergila-gila dan tak mau jauh-jauh dari si Ricky ini. Bahkan saat Ricky beralasan mau bekerja, Sarah memohon agar diajak ikut ke tempatnya. Serontak Ricky pun beralasan dan mengatakan jika produser tak suka membawa orang asing ke tempat kerja. Lalu ketika Sarah bercerita tentang pacar barunya dengan tegas, ayahnya yang sangat senang pun menyuruh Sarah agar segera mengajak Ricky menemuinya. Sarah pun langsung mengabari Ricky. Di sana Ricky berpesan jika ia setuju untuk bertemu dengan orang tuanya dan benar-benar serius dengan hubungannya. Mendengar hal tersebut, Sarah pun semakin jatuh cinta dengan si Ricky sehingga ia menawarkan Ricky untuk mengobrak-abrik pertahanannya. Namun ketika saat mau bertemu ayahnya, tiba-tiba Ricky mendapatkan telepon dan beralasan lagi jika ada syuting dadakan yang harus ia selesaikan. Ricky pun lantas berjanji jika sesudah kerjanya selesai ia akan mengundang Sarah dan orang tuanya untuk makan di resto bintang 7. Meskipun kesal, Sarah akhirnya mau mengerti dengan alasan Ricky yang tiba-tiba batal bertemu dengan ayahnya. Tak lama kemudian Regina kini mengetahui jika suaminya sudah ada main di belakangnya. Dengan menguping pembicaraan telepon Ricky di kamar mandi dan mengikuti aktivitas keseharian suaminya itu yang membuat mereka bertengkar hebat ketika sesampainya di rumah. Ricky yang kembali tak bisa dihubungi membuat Sarah gelisah dan mencari tahu identitas si Ricky. Dari seorang kru yang sering dihutangi Ricky, Sarah pun mendapatkan alamat rumah dari kekasihnya itu. Sesampainya di sana sangat tak disangka dan kaget ia mengetahui sebuah fakta jika ternyata sang kekasihnya tengah memiliki seorang istri dan juga anak. Dengan berlinang air mata dan diam tanpa kata, Sarah pun perlahan-lahan meninggalkan rumah si Ricky. Hutang Ricky yang sudah jatuh tempo membuat ia dikejar-kejar debt collector. Hingga di suatu malam ketika rentenir meminta bayaran, Ricky yang tak memiliki uang pun hanya bisa pasrah dijadikan sasaran oleh anak buah rentenir itu. Dan sebagai ganti uang yang dipinjamnya, mereka akhirnya mengambil paksa mobil milik si Ricky. Sesampai di rumah, Ricky benar-benar menyesal dan meminta maaf kepada istrinya atas semua kesalahannya.
Ricky lantas mengajak istrinya itu untuk pulang ke kampungnya dan memulai hidup baru di sana lagi. Saat Ricky sedang sendirian berkemas-kemas di rumah, tiba-tiba Sarah datang ke sana dengan kondisi penuh amarah karena telah tega membohonginya berkali-kali. Tak lama tanpa pikir panjang, Sarah langsung mengambil senjata dari tasnya itu. Ricky tanpa henti meminta maaf kepada Sarah. Namun kini telah terlambat dan ucapan maaf tersebut sudah tak berarti untuk Sarah. Sarah yang sudah stres langsung mengarahkan senjatanya itu ke dagunya yang ingin mati hingga membuatnya innalillahi. Dan film pun selesai.